Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afan Buya izin bertanya, bagaimana hukum seseorang yang berprofesi sebagai ojek online di negara non-muslim? Pada saat ia mendapat orderan, dia tidak tahu barang apa yang ia bawa. Jika barang yang ia bawa adalah khamar atau daging babi, apakah itu mempengaruhi kehalalan gajinya? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam adalah agama yang indah dan menghargai hak orang beragama yang lainnya. Khamr itu adalah busuk dan hina bagi kaum muslimin. Tapi bagi sekelompok agama, bagi agama selain Islam yang mereka tidak mengatakan haramnya khamr, sementara mereka adalah orang hidup bersama kita, ahli zimmah misalnya, nggak jauh, nggak harus di negeri kafir. Khamrnya saudara kita kaum selain muslim, dia punya khamr tapi minumnya dia terhormat di rumahnya sendiri, tidak mengajak orang Islam, maka khamr ini disebut namanya khamr muhtaramah, khamr yang terhormat. Karena apa? Miliknya mereka, nggak boleh kita seenaknya merusak. Tidak boleh kita mengganggu perusahaannya. Nah, kalau kita di negeri non muslim, lalu kita ngantar, kita punya barang, kita jadi punya jasa ojek atau yang lainnya, kemudian yang dibawa adalah sesuatu yang haram. Pertama, jika memang kita tidak tahu, nggak ada masalah sama sekali, karena kita tidak tahu. Namanya orang tidak tahu, nggak akan dihisab oleh Allah. Tapi dan jika kita tahu ini barang muhtaramnya mereka, barang terhormatnya mereka, harus kita jaga, nggak boleh. Ya memang di kalangan mereka, asalkan bukan untuk orang Islam. Yang haram Anda menolong adalah ada khamr dikirim kepada orang Islam lalu Anda salurkan, Anda sampaikan, ada haram dosa. Tapi ini milik di kalangan mereka sendiri, adalah muhtaram di hadapan mereka. Ini adalah hal-hal yang terhormat di kalangan mereka. Nah, dalam hal ini karena kita diperintahkan justru menjaga, bukan menghancurkan, menjaga hak milik mereka, menjaga, kita menjaga hak milik mereka. Sehingga istilah khamr muhtaramah itu adalah khamrnya orang kafir yang hidup bersama kita, yang damai dengan kita, nggak boleh kita hancurin, kita tumpahkan dan sebagainya, nggak boleh kita briefing, nggak boleh, karena mereka asalkan mereka terhormat. Minumnya juga di kalangan mereka sendiri, tidak mengajak orang Islam. Tapi mengajak satu orang Islam satu saja sudah merusak dia, menjerumuskan, karena di kalangan mereka ini tidak haram. Makanya kalau kita di negeri seperti itu, kemudian ini di kalangan mereka kita antarkan sana sini dan sebagainya, memang kalau bisa memilih, pilih yang lain. Tapi kalau memang hidup Anda di sana, di negeri semacam itu, rumah Anda di situ, maka Anda biasa hubungan dengan mereka. Anda membawa sesuatu yang ini adalah haram, makanan haram untuk mereka. Ternyata bukan urusan babi saja, ayamnya pun tidak disembelih kok Anda ngantarkannya. Tapi di kalangan mereka, bukan untuk orang Islam, maka hal ini adalah bukan sesuatu yang haram bagi Anda, bukan sebuah dosa bagi Anda, karena Anda menolong dalam hidup kebersamaan. Dengan catatan itu tadi, mereka tidak merusak orang Islam. Kalau mereka untuk orang Islam haram, Anda menolong dan dia dosa. Kalau di negeri Islam, mereka menjadi harbi. Karena apa? Dia telah merusak umat Islam. Sehingga kalau ada orang kafir membuat khamr untuk mereka sendiri, tidak disebarkan untuk orang Islam, ya, ini adalah dia membuat sendiri dan terhormat, tertutup, tidak diobral, maka nggak boleh kita mengganggu mereka. Seperti itu. Ini indahnya di dalam Islam. Cuma kita ini hidup bisa memilih. Jika lingkungan kita lingkungan yang kurang baik, kurang mendidik, maka hendaknya kita memilih untuk bisa meninggalkan tempat tersebut demi kebaikan untuk anak keturunan kita, supaya nyaman, supaya terjaga iman kita. Karena bisa saja bergeseran nilai perlahan demi perlahan, mungkin karena baiknya dia, sementara dia tidak mengerti kalau itu haram untuk kita. Ditawarkan ke kita, kita tidak mau. Ditawarkan ke ponakan kita tidak ngerti, akhirnya biasa. Pergaulan yang baik, Masya Allah.
akhirnya terjerumus. Jadi sebaiknya ya kita menghindar dari pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Kalau dikatakan haram tidak, karena ini tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Membawa makanan, termasuk mungkin ayam tidak disembelih di kalangan mereka sendiri. Dan kita hidup di negeri yang memang damai, hidup damai, tolong menolong dalam kebersamaan, tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling mendustai, tidak ada saling menjerumuskan, maka hal yang demikian itu adalah sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab.